Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Autri Veronica, NIM 20016170 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mata kuliah Aplikasi Kewirausahaan, tugas presentasi laporan kegiatan usaha. Dosen pengampu Zulfi Karni SPD MPD. Baiklah, masuk saja pada bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang usaha. Dengan semakin canggihnya dunia komunikasi melalui handphone, masyarakat pasti membutuhkan biaya untuk melakukan komunikasi. Karena untuk berkomunikasi, handphone memerlukan pulsa, baik pulsa yang berupa voucher ataupun elektrik. Sudah bisa dikatakan bahwa orang yang memiliki handphone tidak dapat hidup tanpa pulsa. Saya ingin melaporkan hasil penjualan pulsa yang telah dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan, dimulai dari bulan April 2021. Di dalam laporan usaha ini, khususnya di bagian laporan keuangan, terdapat rincian mengenai pendapatan penjualan dari penjualan pulsa tersebut. Dalam proses penjualan pulsa tersebut, saya merasa bangga dan senang karena dapat menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang kewirausahaan yang meliputi bagaimana cara menjual dan memperkenalkan produk saya kepada orang lain, serta menangani pembeli. Ternyata di dalam praktiknya lebih mudah dibandingkan dengan teorinya. Praktik tersebut sangatlah berguna untuk semua kalangan dalam mengaplikasikan kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada visi dan misi usaha. A. Visi: menciptakan usaha pulsa ini untuk membantu orang lain agar lebih mudah mengisi di kedai terdekat. Yang kedua, misi: memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan agar selalu berlangganan. Yang ketiga, adanya tujuan usaha. 1. Memperoleh pendapatan serta keuntungan dari usaha. 2. Sebagai pekerjaan sambilan yang menjanjikan. 3. Memenuhi kebutuhan penggunaan pulsa pada handphone pelanggan. Yang D. Ada deskripsi usaha. Modal yang digunakan adalah modal sendiri dengan tidak meminjam kepada pihak lain. Bisnis ini termasuk peluang usaha menjanjikan karena pengguna gadget semakin banyak, maka kebutuhan akan pulsa semakin meningkat. Masuk pada bab 2 pembahasan. Yang A. Jenis usaha. Jenis usaha yang saya jalani adalah usaha pulsa, paket dan voucher data, token listrik, dan lain-lain. Secara umum, definisi atau pengertian pulsa adalah media penghubung untuk sarana berkomunikasi baik itu jarak dekat ataupun jarak jauh. Pulsa bisa juga diartikan alat perhitungan atau sistem perhitungan yang akan menentukan tarif pelanggan. Fungsi dari pulsa adalah untuk satuan biaya saat melakukan telepon atau komunikasi, chatting, mengirim pesan short message, messenger, atau bahkan untuk sarana bermain game online. Berikut ini jenis-jenis pulsa. Yang pertama, kategori pulsa dan cara pembayarannya. Ada 2, pulsa prabayar dan pulsa pasca prabayar. Yang kedua, kategori pulsa berdasarkan fungsi. Ada 4, 1. Pulsa telepon, 2. Pulsa SMS, 3. Paket data atau internet, 4. Pulsa listrik. Yang ketiga, kategori pulsa berdasarkan bentuk fisik. Yang pertama, voucher fisik. Yang kedua, pulsa elektrik. B. Promosi usaha. Promosi yang dilakukan dengan cara mempromosikan dari mulut ke mulut dan promosi melalui media sosial. C. Pengembangan wilayah pemasaran. Untuk awal pemasaran dilakukan di daerah sekitar tempat tinggal. Dalam strategi pemasaran, makna pasar itu begitu luas sehingga pengusaha harus memiliki yang tepat pasar mana yang akan dilayani. Di dalam pemasaran ini, saya telah melihat pulsa ini mempunyai peluang yang besar karena dari kalangan manapun menggunakannya. Yang keempat, potensi usaha.
Usaha jual pulsa di zaman yang sudah serba gadget ini merupakan salah satu peluang bisnis yang menguntungkan bagi siapa saja. Tidak perlu berhenti bekerja atau meninggalkan kegiatan lainnya. Bisa berbisnis pulsa dari mana saja. Bahkan dengan media sosial juga bisa berjualan pulsa handphone. Terlebih sekarang ini pengguna pulsa bukan hanya untuk kepentingan pesan singkat dan telepon saja, melainkan untuk mengisi kuota internet demi bisa berselancar di dunia maya. Yang strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang digunakan adalah secara langsung dan pesanan pelanggan. Pembeli akan datang langsung ke kedai, sedangkan pesanan dilakukan dengan cara pembeli memesan pulsa melalui media sosial, yaitu seperti chat, WA, atau telepon. Kemungkinan rugi dan solusinya. Ada dua. Yang pertama, kemungkinan rugi dan penyebabnya. Kemungkinan rugi dalam penjualan pulsa ini tidak ada menurut saya, karena dalam penjualan ini insya Allah banyak peluang keuntungan yang besar. Penyebab kerugian penjualan pulsa ini adalah jika ada pelanggan kita yang berhutang tetapi tidak mau membayar, itu baru bisa dikatakan kerugian. Karena jika pelanggan ini dibiarkan kasbon, sekali dua kali mereka akan tetap melakukan itu kepada kita sampai kita mengalami kerugian. Yang kedua, solusi kerugian. Solusi dari kerugian pelanggan yang sering kasbon adalah diawali dengan membiasakan pelanggan tidak melakukan kasbon dan tidak membiarkannya selalu kasbon kepada jualan kita. Itu kerugian paling utama di dalam penjualan pulsa. Anggaran biaya usaha pulsa, baik pulsa Telkomsel, pulsa Eksis, pulsa Tri, ataupun pulsa lainnya, tidak jauh berbeda. Masuk pada bukti penjualan. Adanya bukti penjualan voucher, bukti pembelian voucher dan saldo, bukti transaksi saldo, pulsa atau token dan lainnya. Yang ketiga, masuk pada bab penutup. 1. Kesimpulan, pulsa elektrik ini merupakan produk yang bisa dibilang sangat dibutuhkan oleh semua masyarakat yang memiliki telepon genggam. Apalagi di zaman sekarang ini, banyak orang yang memiliki telepon genggam lebih dari satu. Di dalam laporan usaha ini, khususnya di bagian laporan keuangan, terdapat rincian mengenai pendapatan penjualan dari penjualan pulsa tersebut. Praktik tersebut sangatlah berguna untuk semua kalangan dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sarannya, usaha pulsa elektrik ini tidak memerlukan kreativitas maupun keterampilan. Dalam menjalankan usaha pulsa elektrik ini, yang diperlukan adalah ketelitian dalam membuat catatan penjualan sehingga kerugian pun bisa diminimalisir. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.